Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi hadana bi'amdihi al-muhtar yang da'ana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa wa sallim ala alihi wa sahbihi wa sallim salatan taftahu lana wa taj'alna min ahli al-hidayah min ahli al-tawfiq wal hinayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita haturkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah menggantungkan dan mengikat semua yang berjalan yang berputar ini dengan anugerah Allah. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang didapatkan oleh manusia, apapun yang bergerak, itu semuanya terbit dan lahir dari anugerah Allah. Ini harus kita yakini. Jangan kita melihat tempat lain lagi. Ketika kita melihat ini muncul, ini dari anugerah Allah. Ini bisa terjadi, ini anugerah Allah. Anugerah Allah. Oh, ini semuanya anugerah Allah. Semuanya dunia ini dipenuhi dengan anugerah Allah dan menjalani kepada Allah. Maka janganlah kita ada menginginkan sesuatu kecuali langsung kita kembali kepada anugerah Allah. Mudah-mudahan dengan anugerah Allah, Allah kabul hajat kita. Amin. Mudah-mudahan dengan anugerah Allah, Allah kabulkan segala harapan kita. Jadi kita gantungkan ke sana karena memang Allah lahirkan semuanya dari anugerah Allah. Al-Imam Ahmad bin Affan berdasarkan dari menyebutkan di kitab Al-Hikam ini, beliau berkata, maka waqafa matlaqun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlaqun anta talibuhu bi nafsik. Tidak akan terhenti, tidak akan macet, tidak akan sulit apa suatu permintaan yang semata-mata engkau minta, engkau sandarkan kepada karunia kekuasaan Tuhan, dan tidak mudah tercapai permintaan pengharapan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Maknanya bahwa segala harapan yang kita harapkan, cita-cita yang kita inginkan, jikalau kita sandarkan cita-cita tersebut kepada rahmat Allah, insya Allah datang. Kita cita-cita dengan punya anak yang soleh, cita-cita dengan anak yang membanggakan kita di dunia dan di akhirat. Kita punya cita-cita anak kita punya rezeki yang mulia, rezeki yang terhormat di muka bumi ini. Nah, cita-cita kita ini bagaimana? Nanti aku mau cari duit dan banyak. Aku mau berjuang demi anak. Aku mau berjuang demi keturunanku. Jangan bersandar dengan kekuatan. Sabar. Memang benar kita disuruh bertanggung jawab. Memang benar kita disuruh memperhatikan keluarga. Memang benar kita disuruh berjuang. Tapi harapan ini jangan kau sandarkan bahwa aku akan mencari duit, aku akan berjuang. Satu hari hartamu bisa habis. Harta kita satu hari ditipu orang habis itu. Bini kita selesai habis dari orang gila. Jadi bagaimana? Uruslah rumah tangga kita dengan menyandarkan apa? Sandarkan harapan ini kepada karunia Allah, kepada anugerah Allah yang telah mengangkat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini yang mau dibunuh sama keluarganya sendiri.
berusaha untuk membunuh Nabi Yusuf, Allah angkat kedudukan Nabi Yusuf. Yang mau dibunuh, yang mau dikucilkan oleh saudara-saudaranya, saudara bukan sedikit. Apa yang terjadi? Allah angkat kedudukan Nabi Yusuf menjadi seorang bendahara negara yang sangat percaya dan yang mengatur negeri Mesir tersebut. Ini karena karunia Allah bisa. Jadi Al-Imam Ibn Athaillah memberikan satu pandangan, satu fokus kehidupan. Jika kita ingin selamat hidup dan gampang ini hidup ringan kita jalankan, maka sandarkanlah, maka mintalah engkau dengan semata-mata karunia Allah, maka aku akan bisa mendapatkan hajat tersebut. Jangan ada bayangan lain. Bahkan kekuatan diri kita pun jangan jadikan bayangan. Walaupun kita punya pokok, walaupun kita punya rumah, walaupun kita sudah punya harta, kita tetap berharap semata-mata cuma Engkau lah yang bisa menghidupkanku dan menghidupkan anakku. Itu kalau ada cita-cita untuk anak kita. Semata-mata jangan tambah murni, tambah bersih pandangan kita kepada pertolongan Allah. Tidak ada bayangan lain, tambah kuat dan tambah kencang pertolongan itu. Tapi kalau kita ada bayangan dari Allah, ada orang zaman sekarang ini mempunyai bayangan-bayangan selain Allah. Ada hati kepada Allah, tapi ada harapan-harapan yang lain. Mudah-mudahan ada kekuatan ini yang muncul, ada kehebatan ini yang muncul. Lupa dengan Allah. Bahkan kita membaca wirid, ada baca sholawat atau baca surat Al-Waqiah atau baca surat Duha, sholat duha. Kalau kita berkeyakinan sholat ini yang memberikan kita rahmat, sholat inilah yang bermanfaat, maka sholat tersebut tidak kemana-mana. Ini cuma sebab. Sholat adalah sebab. Yang kita tuju bukan sholat kita. Yang kita tuju bukan bacaan yang kita baca surat Al-Waqiah membuka pintu rezeki. Kita sandarkan rezeki kita di surat Al-Waqiah. Pandangan kita murni semata-mata Allah. Tanda penyakit ini ada apa? Ketika kita meninggalkan surat Al-Fatihah, ketika kita meninggalkan surat Al-Duha, mulai kita ragu sama rezeki kita. Ya Allah, ini rezeki kita ada atau tidak? Rahmat Allah tidak pernah berkurang walaupun kita berkurang. Rahmat Allah tidak pernah mundur walaupun kita mundur. Urusan dana ada segi mau mundur ini sudah Allah tulis. Dan memang mempunyai sebab. Jadikanlah surat Al-Waqiah ini sebagai sebab saja. Pemberinya yang mengangkat bala dan memberi rahmat, memberi adalah anugerah murni. Jangan ada goyang lagi. Kita pastikan dan kita jadikan sebab itu sebagai sebab saja. Tinggalkan. Mau masuk surga harus sholat. Mau masuk surga harus puasa. Apakah yang masuk ke surga itu puasa itu? Tidak, bukan puasa. Yang memasukkan kita ke surga adalah anugerah Allah. Jadi kita sholat, kita puasa, ini sebabnya saja. Yang kita minta, yang kita tuju adalah rahmat Allah. Allahnya tujulah Allah, tujulah Allah. Langkahlah ke sana, jangan ke tempat lain. Tambah murni pandangan kita kepada Allah, tambah bersih pandangan kita kepada Allah. Tidak ada yang lain, sunyi cuma Allah. Maka bertambahlah kekuatan hebat doa kita, bertambahlah kekuatan anugerah. Kenapa? Pandangan kita satu dengan Allah. Jadi tidak akan terhenti, kata Imam Ahmad bilang,
tidak akan macet. Apa itu? Permintaan yang semata-mata engkau minta, harapan-harapan yang semata-mata engkau harap, engkau sandarkan kepada karunia kekuasaan Tuhan Allah. Jadi tambah hamba kita melihat Allah, memandang kekuasaan Allah yang besar, tambah besar juga menjadi Allah. Itulah banyak-banyak kita berzikir. Jadi kita akan melihat bayangan-bayangan selain Allah. Pikir la ilaha illallah. Mau pikir itu 100 kali setiap hari, jangan sampai lepas. La ilaha illallah. Kita sunyikan dunia ini. Kita bersihkan semua pandangan, semua pengaruh. Tidak ada pengaruh. Apa yang pengaruh? Tidak ada bekas ini. Apa yang berbekas? Kalau dia ingin jadi, kalau dia mau jadi, cuma mengabarkan keinginannya. Jadi memang benar-benar kita melihat kebesaran Allah, melihat angin yang bergerak, manusia yang bergerak, semua yang ini maka kebesaran dan kekuatan Allah. Murnikan, tambah murni, tambah kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan banyak berzikir la ilaha illallah yang akan memurnikan pandangan kita melihat kebesaran Allah. Dengan membaca la haula wala quwwata illa billah juga memurnikan pandangan kita dan akan menjadikan sesuatu yang macet menjadi lancar. Kemudian kalau ada sesuatu yang macet, maka banyak baca la haula wala quwwata. Bukan bacaan itu yang memikir, tapi bacaan yang dengan penuh peresapan bahwa tiada kekuatan yang muncul di muka bumi ini kecuali kekuatan Allah. Nah, rasa ini yang masuk ke dalam hati akhirnya menyambungkan kita dengan kekuatan Allah, menjadikan kita terpengaruh dengan kebesaran ini dan melihat kekuatan Allah muncul di hadapan pandangannya. Selama ini dia melihat manusia biasa, tapi ketika turun Allah dari jalan sendiri, akhirnya turunlah pekerjaan-pekerjaan namanya wajib. Gara-gara ada wajib, ada wajib. Gara-gara ada bacaan, ada yang turun akhirnya. Nah, melihat manusia ya Allah, Maha Besar Allah. Satu orang saja dia ciptakan begini, bisa ngomong, bisa punya perasaan. Ini setiap hari manusia berpikir, setiap hari manusia begini, setiap hari begini, melihat kebesaran ini muncul. Belum lagi dia melihat udara, belum lagi dia memandang, belum lagi dia mendengar. Semuanya menjadikan dia nyambung dengan Allah. Allah, 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 Allah. Ini semuanya sebab ada wajib, ada yang turun dikarenakan apa? Wirid. Orang yang tidak kenal wirid, maka nanti dia seperti monyet, maksudnya tidak mantap, hatinya tidak tahu kemana-mana. Tapi kalau sudah punya bacaan wirid supaya apa? Supaya nyambung dengan Allah, bersentuhan dengan Allah. Baru kita dapat benar ini hidup untuk apa? Hidup benar-benar punya hubungan dengan Sang Pencipta dunia yang kita tinggal di dalam dunia ini. Tapi kalau kita tidak bersentuhan, bagaimana? Kalau kita tidak berhubungan dengan Allah, bagaimana kita bisa merasakan dan mendapatkan hidayah petunjuk tersebut? Ada yang merasakan, ada sesuatu yang tidak bisa disebutkan. Dengan apa? Dengan kita buruk sama Allah, kita akan mendapatkan rasa tersebut. Jadi mulailah, jangan menghibur kecuali baca la ilaha illallah ini. Hadirkan hati kita, tiada yang dari Allah, tiada yang mengharapkan dari Allah, tiada yang dituju kecuali Allah, tiada yang ada kecuali Allah. Kita lenyapkan semuanya tenggelam, ada yang lain. Allah, tiada sesuatu Allah, Allah saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai Rasulullah bilang, "Mahsyarul maut wa ana nabiyuna
kalian akan selamat, kalian akan sukses, murnikan benar, jangan melihat makhluk lagi. Rugi kita melihat Allah, lihatlah kepada Sang Pencipta dunia sekalian kalian. Nah, hamba Allah yang sudah kalau ada sesuatu terlihat di benaknya, pengen ini, pengen itu, langsung ya Allah, tolonglah hamba Allah. Karunia-Mu yang bisa mengurus diriku dan mengurus keluarga. Melihat pada saudara kita susah, kita nolong bisa. Setelah ketika kita menolong, ya Allah, karunia-Mu yang menolong. Jangan menganggap kita yang menyelamatkan orang ini. Ya Allah, jadikan ini pertolongan yang aku tolongkan kepada sahabatku, kepada saudaraku, kepada anakku, kepada darah dagingku. Kita kadang-kadang nolong saudara kita atau acil kita. Nah, kita minta ya Allah, ini jadikan karunia-Mu. Pertolongan itu kecil, nantinya jadi besar. Apa sebab? Karena yang menolong ini tidak menganggap dirinya yang itu, akan tetapi Allah, Dia tahu bahwa dunia semata-mata dari Allah. Itulah doa para wali itu, kalau dia tahu cara mintanya. Kita doakan anak cucu kita, namanya kita punya anak, punya cucu, mungkin kadang-kadang orang masa mau jauh-jauh, habisnya di mana, dari mana, kita terus. Nah, kita tahu cara berdoa. Ya Allah, dengan karunia-Mu selamat dengan tidak bisa berdoa. Sudah tahu dia bahwa doanya ini adalah satu permintaan karunia semata-mata dari Allah, karena hidupnya adalah anugerah Allah. Kalau bisa setiap hari kita sebagai orang tua atau sebagai orang yang lain-lainnya melihat anak, melihat cucu, ingat sama anak, ingat sama istri, ingat sama teman, ingat baca ibadah kepada mudah-mudahan sendiri mudah-mudahan Allah dan selama hidup dari anugerah Allah. Kita terus sambung dengan anugerah Allah. Anugerah Allah ini kalau la yashkur qawwatan ba'dahu abada. Orang yang tersentuh anugerah Allah tidak celaka selama-lamanya. Dan kemudian ini muncul terus bergerak terus. Hari ini kita berdoanya, tapi kemudian akan muncul lagi. Nah, 6 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun muncul soal itu. Tahu kadang-kadang dulu pernah didoakan sama orang yang tahu cara berdoa, yang tahu cara meminta kepada Allah, yaitu dengan semata-mata dengan karunia-Mu ya Allah. Jangan pernah melihat kekuatan apapun sudah. Jangan lagi kita cukup lama kita terlena melihat kekuatan selain kekuatan Allah. Mau melihat kekuatan Allah, karena semuanya yang muncul ini dari Allah, dari kekuatan Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada, sudah ditiadakan. Karena sudah dipenuhi oleh kekuatan Allah, jadi tiada kekuatan. Kalian lihat fulan kuat, fulan hebat, fulan itu semuanya lahir dari kekuatan Allah. Iblis pun Allah yang izinkan. Dajjal pun Allah yang memberikan kekuatannya. Kenapa? Sebagai ujian untuk kita. Jadi jangan pernah memandang amal cepat. Bersihkan akal kita dari segala kekuatan. Oh, kenapa kita melihat ada kekuatan di para wali? Kekuatan adalah kekuatan Allah. Mukjizatnya Nabi adalah kekuatan Allah. Mereka semuanya tidak pernah memakai atribut diri mereka. Lihat apa kata Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya itu dari Sulaiman. Apa itu? Dengan nama Allah. Bahkan nama dia sudah Nabi Muhammad. Maka kita semuanya untuk dengar nama Allah, dengar nama Allah. Jangan terpulang kecuali pakai nama Allah. Apapun berdoa meminta dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semuanya pakai rahmat Allah, semuanya dengan
muncul diri kita di sini. Alhamdulillah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min al-kibr. Tidak akan masuk surga. Surga saja tidak boleh masuk kalau ada manusia yang muncul di hatinya satu bibit atom dari dosa kesombongan. Takut kita kalau ada muncul ego ini, habis hidup sebentar. Allah mau lihat siapa yang hatinya bersih. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat tidak bermanfaat harta kita, anak kita, kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Selamat dari sombong, selamat dari diri, selamat dari bangga sama diri. Tidak boleh hilangkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tahu kalau kita lemah, kita tidak bisa apa-apa. Dengan penyakit saja kita sudah tidak sanggup kemana-mana. Tapi karena Allah baik, subhanallah, walaupun kita sakit, walaupun kita lemah, Allah berikan kita rezeki yang tanpa capek pun tak perlu mengeluarkan tenaga kita dapatkan rezeki. Ada yang mendapatkan mantu yang baik, ada yang mendapatkan anak yang baik, bahkan dahulu di rumah saja biar anak saudara yang kerja. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang subhanallah dia sakit-sakitan tapi rezeki gampang. Orang ngasih amanah, orang percaya, orang ini dan ini. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi jangan lupa ini dasar kita. Nanti kalian jika berdakwah, jika kalian cuma mengajar, sudah ada yang menyambung kita, kenalkan semua umumnya dengan Allah. Harus mereka mengakui nama Allah, karena tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali dengan mereka berperkara dengan nama Allah. Yang hidup bagaimana hidup kami, bagaimana keadaan kami jika kau dekat sama Allah, jika kalian yang perempuannya, yang laki-lakinya dekat sama Allah, selamat hidup kalian. Tidak usah kalian pikirkan sekarang ini. Nanti ketemu sendiri jalan yang Allah berikan. Bagaimana Allah memberikan jalan? Subhanallah, ada yang diberikan jalan di perdagangan kami itu. Ada murid-murid yang berhubung sekolah bersama kita yang bisa begitu. Ada yang bagaimana kami nanti masa depan, bagaimana hidup kami. Subhanallah, antara ada yang jadi ulama, ada yang jadi orang kaya. Subhanallah, Allah adalah hukum. Begitu juga ada Abdul Wajib, Abdul Mudi, marah. Beliau mengucapkan namanya dari hati. Dia mengatakan yang keluar dari pondoknya adalah dua. Kalau tidak jadi orang alim, jadi orang yang sukses di urusan dunia. Subhanallah, semua muridnya tidak ada yang nganggur. Semuanya hidup Allah. Berkat Al-Quran, berkat hadis, berkat sabda-sabda Rasulullah, berkat ilmu yang mereka dapatkan. Yang lulus dari pondok tersebut sukses. Tapi yang keluar dari jalan maksiat ini banyak yang melanggar pun masih sukses. Berkat pondok tadi. Nah, insya Allah kita diberkati menjadi agama ini terbuka untuk kebaikan. Yang penting harus kita kenal sama Allah, kenal sama Rasul, dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah. Sudah, itu modal. Karena yang punya dunia dan jagat rayanya Allah dan Rasul. Banyak kita melihat sesuatu yang kita sangka-sangka dari dunia. Pulang dulu tempat kita, tapi kita perhatikan Allah. Ini seperti ini, tapi sekarang akhirnya terjadi ini dan itu, ternyata terjadi. Oh, Sidin ada kenal sama Nabi Muhammad. Dia ada dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi mari kita selamatkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat sama. Jangan dunia aja. Dunia selamat, tak tahu dari muslim banyak orang kita sangka selamat, tak tahu ya Allah, inna lillahi
pasti akhirat. Tidak ada jalan lain. Dunia punya Allah, diri kita punya Allah. Semuanya tergantung dengan rahmat Allah. Kembalilah kepada Allah. Jadi kalau sudah mikirin haknya Allah, mikirin haknya Allah. Kita hamba yang lemah. Masalah talak, masalah rezeki, masalah jodoh, kita pikirkan terlalu berlebihan, tidak diboleh. Kenapa? Karena bisa jadi tidak ada Tuhan kita sama Allah. Tapi kalau kita tidak sanggup sebatas berpikir, aku berjuang. Sehabisnya bagaimana kita berjuang? Buka toko. Sehabis buka toko, ya sudah tawakal sama Allah. Nanti Allah yang kirim membeli. Kita bingung bagaimana nanti, akhirnya takutan. Akhirnya berterlalu sama kehidupan. Dekati Allah saja. Dapat setapak langkah lagi, dapat satu langkah lagi, dapat satu langkah. Itulah kehidupan. Tidak ada yang pasti orang hidup ini. Langsung tahu 10 langkah, tidak ada. Memang disuruh satu langkah. SD dulu. Jangan mikirin pelajaran SMA, nanti dulu. Selesaikan dulu pelajaran SD. Setelah SD selesai, masuk lagi SMP. Setelah SMP selesai, masuk lagi SMA. Jangan SD sudah mikirin SMA selesai. Yang ada, la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Tidak dapat ini, tidak dapat itu. Tidak ke sini, tidak ke sini. Mudah pulang akhirnya. Mari kita berjalan, mari kita berjuang selangkah demi selangkah. Tapi bersama Allah, bukan bersama hidup kita. Kita tahu hidup kita untuk dibimbing terus, dan kita dipegang ya Allah, jangan dilepas sampai masuk surga ya Allah. Urusan apapun tidak dibimbing dan memakai nama Allah yang Maha Pengasih. Ini pegangan hebat sebenarnya. Jangan kita terlena, jangan kita tergoda dengan itu dan ini. Banyak muncul ini, banyak orang muncul di TV, banyak orang muncul di mana di TikTok, bagaimana kita pengen begitu juga jangan. Kita harus punya pakaian dengan nama Allah. Enak kalau sudah pakaian, baik kita dipakai nama Allah saja. Kalau ada apa-apa ini berkatnya Rasulullah. Ada apapun berkat Rasulullah. Kalau kita sudah mau berkat Rasulullah, berkat utusannya Allah. Siapa Nabi Muhammad? Lambang rahmat Allah. Berkatnya para wali Allah. Siapa wali-wali Allah? Mereka adalah lambang rahmat Allah. Nyambungnya ke Allah. Nah, inilah jalan mereka. Kuat kalau sudah tahu jalan ini. Bukan cuma dengar-dengar, dengan ilmu kita mengetahui, oh ini jalan, ini pegangan hidup. Namanya aku tidak boleh lepas dari jalan dan pegangan ini. Supaya jalan kuat, lembut dan terus tidak macet. Maka tidak pernah aku lepaskan bahwa semua harapanku sudah tumpukan, sudah kulimpahkan semata-mata karunia-Mu ya Allah yang bisa menolong. Ya Tawli anak fakir, ya Allah aku yang hamba yang fakir. Wa ya Al-Izzati anak fakir, ya Allah yang maha mulia, aku hamba yang hina. Muliakanlah kami ya Allah dengan kemuliaan-Mu. Angkatlah derajat kami di dunia dan di akhirat. Jaga kehormatan kami ya Allah dunia dan akhirat. Tutuplah aib-aib kami di dunia dan di akhirat. Selamatkanlah kami dunia dan akhirat. Berikanlah kami rezeki yang berlimpah yang membarakkan dunia dan akhirat. Berikanlah kami ilmu laduni dan tasawuf hati ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah diri kami semuanya ya Allah. Dengan karunia dan anugerah-Mu, dekatkanlah kami dan kekasih-Mu Muhammad. Jangan pisahkan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Berikanlah kami istiqomah di dunia dan di akhirat. Mantapkan langkah perjalanan hidup kami. Jangan kami sampai ragu-ragu lagi melangkah di dalam hidup dunia Allah. Sayangnya kami ya Allah, angkatlah segala bala, angkatlah segala kesialan hidup. Jadikanlah kami tanda dan lambang dan jalan pertolongan-Mu untuk keluarga kami ya Allah.
berikanlah kami sa'adat ad-darain ya dzal-jalali wal ikram. Ya Allah, aku hamba-Mu yang fakir yang lemah, berikanlah kami kekuatan untuk mendapatkan dan membahagiakan saudara-saudara keluarga umat Nabi Muhammad ini ya Allah. Wa ya Rabbal Izzati alal Hakim, ya Allah yang Maha Mulia, muliakanlah kami ya Allah, hamba-Mu yang hina ini. Ya Ya